Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar masih di kelas 4, babnya yang pertama, yaitu mari mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 dan hadis tentang keragaman. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah hadis tentang keragaman. Nah, di sini kita melihat ya bahwa Ahmad dan Fatimah ini memiliki teman-teman yang beragam ya. Apakah itu dari fisiknya, bentuk wajahnya, kemudian rambut ya, kemudian kemampuan, potensi. Nah, manusia itu memang sudah diciptakan oleh Allah dengan keanekaragaman. Nah, kata Fatimah, keragaman adalah sunatullah. Betul ya. Jadi keragaman itu memang sudah sunatullah, jadi hukum Allah. Coba perhatikan Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Nah betul, jadi waja'alnakum syu'uba wa qabail. Jadi Allah itu telah menciptakan kita itu berbangsa-bangsa, kemudian bersuku-suku. Lita'arofu, agar kita saling mengenal ya, kita mampu saling tolong-menolong, saling berbagi ya, saling mengisi. Nah seperti itu. Nah, kata Ahmad, orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Nah, jadi yang paling mulia bukan dari sisi fisik tadi ya, misalkan dari warna kulitnya atau misalkan dari rambutnya, apakah lurus, keriting atau ikal ya, bukan. Tetapi yang paling mulia itu justru dari sisi ketakwaannya kepada Allah. Dia mau mengikuti apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi apa yang telah Allah larang kepadanya. Nah, ini adalah hadis tentang keragaman ya. Hadatsani man sami'a khutbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi wasati ayami tasyrik. Jadi diceritakan kepadaku atau dikatakan kepadaku man sami'a, seseorang. Sami'a itu mendengar khutbah Rasulullah. Jadi dari seseorang yang mendengar khutbah Rasulullah. Jadi Rasulullah sedang berkhutbah, kemudian orang itu mendengar. Nah, si penerima hadis itu mendengar dari orang tersebut. Fi wasati ayami tasyrik, di tengah-tengah hari tasyrik. Nah, mungkin hari yang keduanya atau hari yang ketiga tasyrik mungkin ya. Faqala, dia berkata. Jadi si orang itu berkata kepada penerima hadis ini, ya ayuhanas, wahai manusia, ala ingat, inna sesungguhnya robakum wahid. Jadi Tuhan kamu sekalian itu wahid. Jadi maksudnya adalah Tuhan kita itu satu, yaitu Allah. Wa inna, dan sesungguhnya abakum wahid, dan ayah kita juga satu. Jadi maksudnya adalah Nabi Adam. Jadi kita tuh punya Tuhan yang satu, yaitu Allah. Kemudian kita juga keturunan yang sama, jadi keturunan Nabi Adam. Allah, ingatlah, la fadla li arabi. Jadi tidak ada kelebihan fadla, itu maksudnya kelebihan fadilah ya, kelebihan la fadla. Jadi tidak ada kelebihan li arabi bagi orang Arab ala ajami, dari orang yang ajam. Ajam itu bukan Arab gitu. Jadi orang Arab itu tidak lebih daripada orang yang bukan Arab. Wala, dan juga tidak li ajam ala Arab, dan juga tidak untuk orang ajam itu lebih dibandingkan orang Arab. Wala ahmaro, dan juga orang yang merah, kulitnya merah, ala aswad, dengan orang yang kulitnya hitam. Jadi tidak lebih baik orang yang kulitnya merah itu maksudnya mungkin di sini pink ya, atau putih mungkin ya, putih terkena sinar matahari kan jadi merah, dibandingkan dengan orang yang berkulit hitam. Jadi tidak lebih dari kulitnya itu. Wala aswad ala ahmar, dan juga tidak lebih juga orang-orang hitam itu dari orang yang kulitnya merah. Ila bitakwa, kecuali ketakwaannya. Nah betul ya, jadi yang orang berkulit merah tidak lebih dari orang yang kulit hitam, ataupun yang sama kulit hitam dengan kulit merah tidak lebih, atau orang Arab dengan orang bukan Arab, atau orang bukan Arab dengan orang Arab, itu tidak lebih kecuali ketakwaannya. Abalagtu, apakah aku sudah menyampaikannya? Nah, kemudian orang-orang itu berkata, kolu. Nah, kolu, orang-orang itu berkata, balago Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, benar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah menyampaikan hal tersebut.
Nah, seperti itu ya. Jadi inti dari hadis ini bahwa perbedaan fisik di antara manusia itu sebenarnya itu tidak mempengaruhi terhadap kualitas dirinya kepada Allah. Justru yang mempengaruhi itu hanya ketakwaannya. Seperti itu. Rawahu, jadi direwayatkan dari Ahmad. Jadi penulis hadis ini namanya Ahmad, an Abi Nadroh, dari Abu Nadroh namanya. Jadi orang yang mendengar hadis ini namanya adalah Abu Nadroh. Seperti itu. Udah ya, paham ya? Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah mau menyimak. Assalamualaikum.